Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Endar Naning Tias, kelompok 4, angkatan 35, CPNS Kabupaten Magetan akan menerangkan mind mapping tentang kesiapsiagaan bela negara. Jadi apa itu kesiapsiagaan bela negara? Yaitu adalah keadaan siap siaga dari seseorang, baik secara fisik, mental maupun sosial, untuk menghadapi situasi kerja yang beragam. Berdasarkan kebulatan sikap, tekad, dan secara ikhlas serta sadar, rela untuk berkorban sepenuh jiwa raga, oleh karena rasa cintanya terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 demi untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Ini adalah salah satu tugas kita sebagai calon aparatur sipil negara dengan selalu siap siaga, menjaga, membela tanah air kita. Lalu apa manfaatnya? Manfaat dari kesiapsiagaan bela negara yang pertama adalah membentuk sikap disiplin, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas, membentuk mental dan fisik yang tangguh, rasa cinta bangsa dan patriotisme, melatih jiwa leadership yaitu jiwa kepemimpinan yang mana harus mau memimpin dan mau dipimpin, membentuk iman dan takwa, bakti pada orang tua, bangsa dan agama, melatih kecepatan, ketangkasan, dan ketepatan di mana kita sebagai ASN dituntut untuk cepat, tangkas, namun tetap tepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lalu juga menghilangkan sikap-sikap negatif yang ada pada diri, serta membentuk perilaku jujur, tegas, adil, dan peduli sesama sesuai dengan karakter kita, yaitu berakhlak, di mana kita harus memberikan pelayanan optimal dan prima kepada masyarakat. Lalu, apa aja sih kegiatan yang bisa kita lakukan dalam mewujudkan sikap kesiapsiagaan bela negara? Yang pertama adalah baris berbaris, yang kedua adalah keprotokolan, di mana dua kegiatan ini tentunya akan kita selalu laksanakan dalam instansi kita, tempat kita bekerja. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kewaspadaan dini. Apa itu? Yaitu adalah mendukung sinergisme penyelenggaraan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter secara optimal sebagai bentuk antisipasi menghadapi potensi ancaman. Lalu yang terakhir adalah cara kamalam yang bertujuan untuk menanamkan disiplin, keberanian, semangat, serta loyalitas dan kemampuan diri. Lalu kemampuan-kemampuan apa saja yang perlu kita miliki sebagai awal untuk bentuk bela negara kita? Yang pertama adalah kemampuan fisik, yang kedua adalah kemampuan non-fisik. Kemampuan fisik meliputi kesiapsiagaan jasmani berupa kesehatan fisik, kesiapsiagaan mental berupa kesehatan mental, serta kemampuan non-fisik berupa etika, etiket, moral, serta kearifan lokal. Seluruh watak, kebiasaan, tata krama harus sesuai dengan jati diri budaya bangsa Indonesia. Itu yang harus kita cerminkan saat kita melayani masyarakat sebagai aparatur sipil negara. Lalu bagaimana cara kita untuk melatih kesiapsiagaan diri untuk bela negara? Banyak. Beberapa cara adalah yang pertama, tanggap akan permasalahan, baik di lingkup instansi tempat kita bekerja maupun permasalahan-permasalahan yang dialami oleh bangsa kita. Yang kemudian tidak mudah kita untuk terprovokasi. Kita sebagai aparatur sipil negara harus sebagai penengah, bersifat netral dan tidak mudah terprovokasi. Cara berikutnya adalah dengan kita menjauhi dan tidak mudah terpengaruh dengan penyalahgunaan obat-obat terlarang. Wajib bagi kita hukumnya untuk menjauh dari hal-hal yang bersifat penyalahgunaan obat-obat terlarang dalam bentuk nafsa dan lain sebagainya. Lalu kita juga harus mempersiapkan jasmani serta mental kita untuk turut bela negara. Kita harus siap secara fisik, sehat secara mental. Lalu kita juga harus sikap tekad yang kuat dengan dasar cinta terhadap tanah air, membela negara kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.